Program mudik gratis Kementerian Perhubungan memiliki kuota 15.000 lebih orang dan 200 unit sepeda motor. Kuwait, negeri kaya minyak, tak hanya dikenal sebagai pusat ekonomi, tapi juga sebagai penjaga warisan peradaban Islam. Kopi Salako di Kabupaten Bogor menawarkan pemandangan bukit hijau dan suasana sejuk. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ria Saudis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama dari upaya penyelundupan 54.000 benih lobster ke Singapura yang berhasil digagalkan petugas gabungan di Bandara Yogyakarta International Airport atau Kulon Progo. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan BBL ini dalam 2 koper yang dicampur dengan manik-manik. Lebih dari 54.000 benih lobster yang dikemas dalam 39 plastik bening yang rencananya akan dikirim ke Singapura akhirnya digagalkan petugas gabungan di Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo, Yogyakarta. Pengungkapan kasus bermula saat petugas Afsek Bandara YIA melakukan pemeriksaan rutin menggunakan mesin X-ray terhadap barang bawaan penumpang. Dari hasil pemindaian, petugas mencurigai 2 koper milik 2 calon penumpang pesawat tujuan Singapura. Petugas karantina Yogyakarta langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan pemeriksaan fisik. Hasilnya, petugas menemukan BBL yang dikemas dalam 39 plastik dan setelah dilakukan pencacahan jumlahnya mencapai lebih dari 50.000 ekor tanpa dilengkapi dokumen karantina yang dipersyaratkan. Upaya penyelundupan 54.000 BBL ini pun kerugian negara ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. 2 orang berinisial AW, warga Tanjung Pinang Timur, dan HK, warga Cianjur, Jawa Barat, diamankan petugas. Dari hasil penyelidikan, keduanya mengaku diupah 7 juta rupiah untuk membawa BBL ini menuju Singapura oleh seorang pria bernama James. Petugas juga masih mendalami asal BBL yang akan diselundupkan kedua pelaku. Aksi pemeriksaan ini sudah mulai dari keagungan hewan ikan dan tumbuhan Yogyakarta kembali dilakukan kajian laut nasional bersama Bandara Afsek berhasil menggagalkan 54.000 benih lobster BBL tanpa dokumen resmi di Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport. 096 ekor baby lobster yang akan dikeluarkan atau dibawa ke Singapura melalui jalur penumpang. Nilai dari barang tersebut diperkirakan sekitar 1.081.920.000. Ada bilangan yang pertama inisial laki-laki umur 31 tahun dan yang kedua inisial AW laki-laki umur 40 tahun. Kedua pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Setelah melalui proses administrasi dan pemeriksaan oleh tim penegakan hukum karantina Yogyakarta dan Polres Kulon Progo, barang bukti berupa puluhan ribu benih lobster tersebut diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya akan dilepas liarkan di Pantai Baru, Bantul, Yogyakarta. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, sebuah rumah mewah di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga didatangi komplotan perampok. 1 orang meninggal dunia sementara istrinya dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit. Polisi dari Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan.
Petugas Inafis dan Reskrim dari Polres Metro Bekasi Kota bersama Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di perumahan Prima Lingkar Asri Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rumah tersebut diduga menjadi sasaran perampokan pada Senin dini hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol jendela di bagian samping bangunan. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh anak korban. Biasanya sang ibu membangunkan untuk sahur pukul 3 dini hari, namun hingga pukul 4:15 tidak ada yang membangunkan. Saat terbangun, anak korban merasa curiga dan mendengar suara rintihan dari dalam kamar orang tuanya. Karena tidak mendapat respons, keluarga akhirnya membuka paksa pintu kamar yang dalam keadaan terkunci. Di dalam kamar, kedua korban ditemukan tergeletak bersimbah darah. Korban laki-laki berusia sekitar 65 tahun meninggal dunia di tempat, sementara istrinya yang berusia 60-an tahun ditemukan dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Perumaya Bekasi untuk menjalani operasi. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Andi Muhammad Iqbal menyebutkan kedua korban mengalami luka akibat hantaman benda tumpul di bagian belakang kepala. Nah, suami istri. Nah, yang untuk kondisi korban saat ini, untuk dari laki-laki meninggal dunia, yang perempuan masih kritis di rumah sakit. Jadi kita doakan yang terbaik untuk keluarga korban. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Saat kejadian ada siapa, Pak? Untuk kronologi awalnya seperti apa? Saya jelasin, Pak. Ya, kronologinya berawal dari anak korban. Anak korban ini biasanya dibangunkan sama ibunya untuk persiapan sahur jam 3. Tapi karena jam 3 belum ada yang membangunkan, akhirnya alarm korban bunyi itu sekitar jam 4:15. Ketika korban terbangun, korban kaget. Kok saya belum dibangunkan, ini udah mau imsak. Akhirnya korban inisiatif ke bawah, anaknya membangunkan membangunkan ibunya. Nah, di situ tidak ada jawaban. Yang terdengar suara seperti suara memukul. Polisi juga mengungkapkan adanya sejumlah barang berharga yang hilang, diantaranya gelang emas dan kunci mobil. Namun hingga kini petugas masih melakukan pendataan lebih lanjut. Sejumlah barang bukti termasuk kasur yang berlumur darah telah diamankan untuk keperluan penyelidikan. Hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat memastikan motif kejadian dan masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap pelaku. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, polisi meringkus seorang pemuda terduga pelaku pencurian ponsel yang beraksi di rumah kosong di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Proses penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku berusaha melawan dan meronta saat akan dibawa petugas ke kantor polisi. Beginilah detik-detik tim Resmob Satreskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian dengan pemberatan di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat akan diamankan, pelaku berinisial SA usia 28 tahun ini terus berusaha melawan petugas, bahkan meronta-ronta dan berteriak histeris. Akibatnya polisi terpaksa menggotong pelaku ke motor petugas untuk dibawa ke Mapolres Goa guna pemeriksaan lebih lanjut. Aksi pencurian terjadi pada 29 November lalu di Jalan Pelita Barombong. Dalam aksinya, SA masuk ke rumah korban yang sedang sepi dan menggasak 1 unit ponsel. Sementara itu, rekannya berinisial BR petugas memantau situasi di atas sepeda motor. Di hadapan penyidik, SA mengakui semua perbuatannya. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku yakni BR yang identitasnya sudah dikantongi. Mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat. Modus pelaku yaitu pelaku awalnya mengintai rumah daripada korban, memperhatikan waktu-waktu yang bisa menurut pelaku untuk masuk ke rumah korban, waktu-waktu lengah daripada korban di rumahnya. Kemudian saat itu pelaku melihat situasi lagi lengah dan masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan, kemudian mengambil barang milik korban yaitu handphone yang tersimpan di atas lemari rumah atau di dalam kamar korban. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Goa dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Program mudik gratis Kementerian Perhubungan memiliki kuota 15.834 orang dan 240 unit sepeda motor. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum untuk membahas kasus meninggalnya Nizam, anak usia 13 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, yang diduga menjadi korban kekerasan ibu tirinya. Komisi 3 DPR mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan penelantaran kekerasan terhadap Nizam hingga kemungkinan pembunuhan berencana secara transparan dan akuntabel. Kasus kematian Nizam Syafi'i, seorang anak usia 13 tahun di Sukabumi, Jawa Barat, mendapat sorotan tajam dari Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU mengenai kematian Nizam Syafi'i yang diduga karena dianiaya ibu tiri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin 2 Maret 2026. Rapat tersebut mengundang sejumlah pihak termasuk Kapolres Sukabumi, keluarga Nizam, dan kuasa hukumnya. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menjelaskan, rapat kali ini bukan bermaksud untuk melakukan intervensi atas jalannya penyidikan, melainkan untuk memastikan agar pengusutan kasusnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Bukan untuk mengintervensi jalannya penyidikan, tetapi untuk memastikan agar pengusutan kasus wafatnya Nizam Syafi'i benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga almarhum bisa benar-benar mendapatkan keadilan. Habibur Rahman meminta agar rapat kali ini mampu menjawab pertanyaan publik yang telah disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI. Salah satunya soal berapa lama kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh korban sebelum akhirnya meninggal dunia, kemudian mengenai kecurigaan publik bahwa pelaku tidak hanya ibu tiri, melainkan ada orang lain yang juga terlibat dalam kapasitas membantu tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Berdasarkan rekaman video yang juga diterima oleh Komisi 3 DPR RI, ada indikasi kuat penyiksaan, penelantaran, dan pengabaian terhadap almarhum. Patut dipertanyakan mengapa orang-orang di sekitarnya diam saat almarhum dalam keadaan sakit parah digeletakkan di lantai beralas tipis. Lebih lanjut, Habibur Rahman menegaskan bahwa perkara menyangkut dugaan tindak pidana terhadap anak harus ditangani secara terbuka dan akuntabel. Komisi 3 DPR meminta Polres Sukabumi mengusut dugaan pembunuhan berencana pada kasus Nizam Syafi'i. Kekerasan terhadap anak dan penghabisan anak bertemu dengan orang tuanya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana laporan polisi nomor LP-B-106-2 Romawi /2026 /SPKT-Polres Sukabumi /Polda Jawa Barat tertanggal 24 Februari 2026 serta dugaan pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 459 KUHP atau laporan lain terkait meninggalnya almarhum anak Nizam Syafi'i secara transparan, akuntabel, profesional, dan profesional. Sepakat? 2. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolres Sukabumi beserta jajaran untuk memberikan jaminan keamanan. Komisi 3 meminta aparat mendalami seluruh kemungkinan pelanggaran hukum, termasuk penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal-pasal relevan dalam KUHP. Tak hanya menyoroti aspek penegakan hukum, Komisi 3 juga mendorong perlindungan terhadap saksi dan pihak yang memberikan keterangan. Langkah ini dinilai krusial agar proses hukum berlangsung tanpa intimidasi atau tekanan. Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 akan meminta laporan berkala dari kepolisian hingga perkara ini memperoleh kepastian hukum. Sikap tegas ini menjadi penegasan fungsi pengawasan DPR terhadap aparat penegak hukum. Komisi 3 memastikan seluruh masukan dari keluarga dan kuasa hukum akan menjadi bagian dari pengawasan lanjutan. Kasus Nizam Syafi'i kini menjadi perhatian publik, sekaligus ujian bagi komitmen negara dalam menjamin perlindungan anak dan menegakkan keadilan tanpa kompromi.
Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi mudik pemirsa, calon peserta mudik gratis Kementerian Perhubungan mendatangi posko validasi untuk mendapatkan tiket perjalanan di Terminal Poris, Kota Tangerang, Banten. Program mudik gratis agar pemudik tidak naik sepeda motor ini memiliki kuota 15.834 orang dan 240 unit sepeda motor dengan melayani 34 tujuan di Pulau Jawa. Berbeda dari tahun sebelumnya yang berada di kantor Dinas Perhubungan Kota Tangerang, posko validasi mudik gratis Lebaran tahun 2026, Kementerian Perhubungan didirikan di Terminal Keberangkatan, yakni Terminal Poris Pelawat, Kota Tangerang. Posko validasi ini mulai melayani calon peserta mudik gratis yang hendak menukarkan tiket perjalanan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dari tanggal 1 hingga 15 Maret 2026. Calon peserta mudik gratis diharuskan telah mendapatkan kuota perjalanan mudik dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi Mitra Darat untuk kemudian ditukarkan menjadi tiket perjalanan dengan membawa kelengkapan identitas dan barcode pendaftaran. Untuk arus mudik Lebaran tahun 2026, Kemenhub menyediakan kuota sebanyak 15.834 orang dan 240 unit sepeda motor dengan melayani 34 tujuan di Pulau Jawa atau ada penurunan kuota dibanding tahun 2025 lalu sebanyak 21.536 orang dan 300 unit sepeda motor. Sejumlah calon peserta mudik gratis mengaku terbantu dengan adanya program mudik gratis, terlebih kelas menengah ke bawah. Dikarenakan momen Lebaran dijadikan pihak PO Bus menaikkan harga tiket cukup signifikan. Alhamdulillah sih lancar, cuman karena saingannya lumayan banyak ya, jadi harus cepet-cepetan, hitungan aja untuk mendapatkan sertifikat. Alhamdulillah meringankan beban kita. Ya biar kan kita keluar biaya sedikit ya, alhamdulillah makin kebantu dari pemerintah. Sementara Terminal Poris Pelawat Kota Tangerang belum ramai pemudik, namun terlihat ada sejumlah pemudik jarak jauh yakni tujuan Pulau Sumatera, berangkat lebih awal dan tengah menunggu bus yang akan mengantarkan mereka ke kampung halaman. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan mudik dan Idul Fitri 2026. Polri akan melakukan operasi ketupat 2026 selama 13 hari, melibatkan 161.243 personil gabungan. Rapat koordinasi atau rakor lintas sektoral dalam rangka kesiapan pelayanan perayaan Idul Fitri 2026 atau 1447 Hijriah digelar di Auditorium Mutiara STIK PTIK Lemdiklat Polri pada Senin 2 Maret 2026. Rakor ini dipimpin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam rapat ini, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Selain itu hadir pula Waasops Panglima TNI, Kepala BNPB, Kepala BMKG hingga jajaran Dirut BUMN seperti Pertamina, Jasa Marga, dan Jasa Raharja. Jenderal Sigit menyampaikan kesiapan operasi ketupat 2026. Para menteri dan pimpinan stakeholder terkait juga menyampaikan kesiapan mereka memastikan momen mudik dan Idul Fitri terlaksana dengan baik sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto. Rapat mengusung tema Mudik Aman Keluarga Bahagia dengan fokus pemantapan strategi pengamanan arus mudik dan balik Lebaran melalui Operasi Ketupat 2026. Operasi Ketupat 2026 terfokus pada jalur utama mudik, pelabuhan, terminal, bandara, dan di berbagai pusat aktivitas masyarakat lainnya. Diprediksi 143 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada 2026. Polri akan menyelenggarakan Operasi Ketupat 2026 selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan personel gabungan sebanyak 161.243. Pada puncak arus mudik dan balik Lebaran 2026, Polri juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di jalan tol seperti ganjil genap, one way, dan kontraflow, serta pemberlakuan buffer zone di pelabuhan. Kan dari hasil survei Menteri Perhubungan tadi disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan bahwa potensi pergerakan masyarakat di libur
Lebaran tahun 2026 ini sebesar 143,9 juta orang. Angka tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2025 sebesar 2,57 orang atau 1,75%. Ya, dibandingkan tahun 2025 yang lalu, dari hasil survei Kementerian Perhubungan sebanyak 146,4 juta orang. Namun demikian, kita tetap perlu mengantisipasi apabila terjadi peningkatan dalam realita pergerakan. Untuk itu, Polri menyelenggarakan operasi ketupat dengan operasi terpusat yang akan dilaksanakan selama 13 hari. Dari tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret 2026. Pelibatan personil yang dilibatkan gabungan sebesar 161.243 personil. Adapun untuk prediksi arus mudik, diprediksi akan terjadi pada gelombang pertama itu tanggal 14 sampai tanggal 15 Maret 2026, kemudian gelombang kedua tanggal 18 sampai tanggal 19 Maret 2026. Karena ini kegiatan tersebut beririsan dengan libur Hari Raya Nyepi, sedangkan puncak arus balik juga diprediksi diperkirakan pada tanggal 25 sampai 26 Maret. Ini gelombang pertama, dan gelombang kedua diperkirakan tanggal 28 sampai tanggal 29 Maret 2026. Guna menjamin pelaksanaan operasi tersebut berjalan dengan lancar, maka nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan manajemen rekayasa arus lalu di jalur tol, antara lain nanti berupa ganjil genap akan juga dilaksanakan, kemudian one way, kontraflow, delaying system, juga ada buffer zone di pelabuhan. Selain itu juga Polri menyiagakan tim quick response untuk menangani situasi kontingensi. Wakapolri menilai keberhasilan Polri dalam melaksanakan operasi ketupat 2025 dan mampu mendorong perekonomian sebesar 137,9 triliun akan menjadi tolak ukur Polri mempertahankan capaian keberhasilan pelaksanaan pengamanan dan pergerakan perekonomian pada operasi ketupat 2026. Tidak hanya itu, Polri juga memberikan pelayanan penitipan kendaraan bermotor di kantor polisi setempat bagi masyarakat yang melaksanakan mudik. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, Kuwait, negeri kaya minyak, tak hanya dikenal sebagai pusat ekonomi, tapi juga sebagai penjaga warisan peradaban Islam. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Berita Nasional Siang. Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Kita beralih ke berita mancanegara. Pemirsa, dari Amerika Serikat mengumumkan kematian tentaranya dalam serangan gabungan dengan Israel ke Iran. Dalam serangan ini, 3 anggota militer Amerika Serikat tewas dan 5 lainnya luka parah. The Pentagon, CENTCOM, in its statement says, and I quote, the situation is... Amerika Serikat mengumumkan tentaranya yang gugur dalam serangan gabungan dengan Israel ke Iran pada Minggu 1 Maret 2026. Pentagon mengumumkan 3 anggota militer Amerika Serikat tewas dan 5 lainnya luka parah dalam serangan ini. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan ini bertujuan membawa perubahan dalam kepemimpinan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM dalam pernyataan diunggah di media sosial menyebutkan sejumlah personil lain mengalami luka ringan akibat pecahan peluru dan gegar otak. CENTCOM juga menyampaikan situasi di lapangan masih terus berkembang, termasuk identitas prajurit yang gugur. Pengumuman Pentagon disampaikan saat rangkaian serangan balasan Iran ke sejumlah pangkalan militer di Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dalam 48 jam terakhir. Di sisi lain, media pemerintah Iran mengutip Bulan Sabit Merah melaporkan sedikitnya 201 orang tewas dan lebih dari 700 lainnya luka-luka akibat pemboman Amerika Serikat dan Israel di berbagai wilayah Iran. Serangan pembuka dalam militer tersebut juga menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pada Minggu 1 Maret 2026, Trump kepada surat kabar Inggris Daily Mail mengatakan operasi militer di Iran bisa berlangsung selama 4 minggu. Pasukan Iran merespon dengan rudal dan drone menghantam pangkalan militer Amerika Serikat serta target lain di seluruh Timur Tengah. Trump mendesak Iran segera menghentikan serangannya.
Sementara itu, serangkaian ledakan terdengar di sejumlah wilayah di Israel setelah roket yang diduga diluncurkan dari Iran menembus wilayah tersebut. Sebelumnya, sirene peringatan udara berbunyi keras saat militer Israel mendeteksi adanya serangan. Peristiwa ini membuat warga panik dan menyebabkan 6 orang terluka. Said updating an earlier death toll. Serangkaian ledakan diduga imbas roket Iran menembus wilayah Israel pada Minggu 1 Maret 2026. Sebelumnya sirene udara menggaung keras setelah militer Israel mendeteksi roket diluncurkan dari Iran. Beberapa dari roket berhasil melewati sistem pertahanan dan menghantam sejumlah wilayah di Yerusalem Barat. Dilaporkan dari AFP dalam pernyataan militer Israel atau IDF, militer Israel mengidentifikasi rudal diluncurkan dari wilayah Iran. Sistem pertahanan dioperasikan untuk mengintersep ancaman. Salah seorang petugas ambulan di Yerusalem Barat mengaku setidaknya ada 6 orang terluka imbas ledakan roket Iran. Di Madis, Magen David Adron menyatakan 6 korban mengalami luka-luka dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Korban luka dengan rincian seorang pria berusia sekitar 50 tahun dalam kondisi sedang dan 5 orang dalam kondisi ringan. Mereka mendapat perawatan medis dan diketahui dari akhir pekan lalu pada Sabtu 28 Februari 2026, militer Amerika Serikat dan Israel bersatu melakukan serangan udara ke Tehran, ibu kota Iran. Dalam salah satu serangan roket ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini. Iran kemudian meluncurkan serangan balasan pada Sabtu 28 Februari 2026 dan Minggu 1 Maret 2026. Pada Sabtu 28 Februari 2026, Iran juga meluncurkan serangan ke Riyadh dan Provinsi Timur Saudi. Pemirsa, 3 jet militer milik Amerika Serikat ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Kuwait dalam insiden yang diduga salah sasaran. Namun demikian, Komando Pusat Amerika Serikat memastikan seluruh anggota kru berhasil diselamatkan dan dalam kondisi selamat. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objective. Beberapa pesawat militer Amerika Serikat mengalami kecelakaan dan jatuh di wilayah Kuwait saat meningkat serangan rudal dan drone Iran terhadap pangkalan militer di kawasan Teluk Arab. 3 jet militer F-15A Strike Eagle Amerika Serikat ditembak jatuh pertahanan udara Kuwait dalam insiden tembakan salah sasaran pada Senin 2 Maret 2026. Dilaporkan France 24, Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, menyatakan semua anggota kru berhasil diselamatkan. Keenam awak pesawat berhasil melontarkan diri dengan selamat yang telah dievakuasi dan dalam kondisi stabil. Otoritas Pertahanan Kuwait bekerja sama dengan pasukan Amerika Serikat menangani insiden ini dan melakukan pemeriksaan lanjutan. Otoritas Amerika Serikat belum secara resmi merilis jenis pesawat atau jumlah total mesin yang jatuh. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki. Otoritas Amerika Serikat dan Kuwait bekerja sama mengklarifikasi detailnya. Kementerian Pertahanan Kuwait mengatakan awak pesawat yang jatuh dievakuasi dan dipindahkan ke rumah sakit dan dalam kondisi stabil. Respon ini dalam koordinasi dengan pasukan Amerika Serikat. Kuwait mencegat drone musuh dari Senin pagi atau hari ketiga berturut-turut serangan balasan Iran terhadap negara-negara Teluk tetangga sebagai tanggapan atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Ledakan terdengar pada Senin di kota-kota Teluk Abu Dhabi, Dubai, Doha, dan Manama ketika Iran menargetkan sekutu Amerika Serikat di Teluk setelah pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini. Teheran mengatakan menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan ini setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran sejak Sabtu pagi. Serangan menghantam berbagai area sipil dan komersial di kota-kota Teluk, memperluas dampak konflik pada pusat penerbangan dan perdagangan regional utama, serta menutup wilayah udara di beberapa pusat regional. Iran and its allies struck back immediately. Smoke could be seen rising from the U.S. Embassy in Kuwait and several locations inside. Pemirsa, Kuwait tidak hanya dikenal sebagai negeri kaya akan minyak dan pusat ekonomi di kawasan Teluk Persia, tapi juga sebagai penjaga warisan peradaban Islam. Negara yang berdiri di kawasan strategis tersebut memiliki sejarah panjang serta pengaruh besar. Lalu seperti apa perjalanan sejarah Kuwait? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Kuwait. Kuwait adalah negara di kawasan Timur Tengah berbatasan dengan Irak dan Arab Saudi. Ibu kotanya adalah Kuwait City.
Negara ini merdeka dari Inggris pada tahun 1961 dan menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh emir. Sebagian besar penduduknya beragama Islam dengan tradisi Sunni sebagai mayoritas. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Arab. Dan secara budaya, masyarakat Kuwait dikenal menjaga nilai keluarga, tradisi Islam, serta adat Arab yang kuat. Di sisi lain, modernisasi berjalan pesat sejak ditemukannya minyak pada abad ke-20. Kekayaan minyak inilah yang mendorong pembangunan infrastruktur modern, pendidikan, dan layanan sosial. Namun di balik kemajuan itu, identitas keislaman tetap menjadi fondasi kehidupan sosial dan hukum di negara ini. Wilayah Kuwait telah menjadi bagian dari dunia Islam sejak abad ke-7 saat ekspansi Islam menyebar ke Jazirah Arab dan Mesopotamia. Secara historis, Kuwait berkembang sebagai jalur perdagangan penting antara Irak, India, dan kawasan Teluk. Bahkan, aktivitas maritim dan perdagangan mutiara pernah menjadi tulang punggung ekonomi sebelum era minyak. Dalam konteks peradaban Islam, Kuwait berperan sebagai simpul perdagangan sekaligus pusat dakwah dan pendidikan agama. Hingga kini, nilai-nilai Islam tercermin dalam sistem hukum, pendidikan, dan arsitektur. Peristiwa besar modern juga membentuk identitas bangsa ini. Pada tahun 1990, Kuwait mengalami invasi oleh Irak. Namun, setahun kemudian, negara ini dibebaskan melalui koalisi internasional dalam Perang Teluk. Dari peristiwa tersebut, memperkuat semangat nasionalisme dan solidaritas masyarakatnya. Kuwait Towers. Di tepi Teluk Persia berdiri ikon paling terkenal di negara ini, yaitu Kuwait Towers. Menara ini diresmikan pada tahun 1979 dan menjadi lambang kebangkitan ekonomi Kuwait. Terdiri dari 3 menara, struktur utama memiliki bola besar yang berfungsi sebagai reservoir air sekaligus restoran berputar. Dari ketinggian sekitar 187 meter, di sini pengunjung dapat menikmati panorama 360 derajat kota Kuwait. Kuwait Towers bukan sekedar bangunan, tetapi simbol transformasi dari kota pelabuhan tradisional menjadi negara modern berbasis energi. Masjid terbesar di negara ini adalah Grand Mosque Kuwait, yang dibuka pada tahun 1986. Masjid ini mampu menampung sekitar 10.000 jamaah. Dengan kubah besar berdiameter sekitar 26 meter dan interior kaligrafi yang megah, masjid ini memadukan arsitektur Islam klasik dan sentuhan modern. Grand Mosque tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan dialog antar budaya. Bahkan, tersedia tur khusus bagi pengunjung non-muslim untuk mengenal Islam lebih dekat. Tareq Rajab Museum. Untuk memahami kekayaan sejarah Islam di Kuwait, Tareq Rajab Museum menjadi destinasi penting. Museum ini didirikan oleh kolektor Kuwait, Tareq Rajab. Di dalamnya tersimpan manuskrip Al-Quran kuno, koleksi kaligrafi, keramik, tekstil, hingga senjata tradisional dari berbagai wilayah dunia Islam. Museum ini menjadi bukti bahwa di tengah modernisasi, Kuwait tetap menjaga akar sejarah dan peradaban Islamnya. Secara geografis, Kuwait merupakan sebuah negara kecil. Namun perannya dalam sejarah perdagangan Islam, kekuatan ekonominya, serta komitmennya menjaga warisan budaya menjadikannya salah satu mutiara penting di kawasan Teluk. Kopi Salako di Kabupaten Bogor menawarkan pemandangan bukit hijau dan suasana sejuk. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, tari gambyong merupakan salah satu tarian tradisional khas Surakarta, Jawa Tengah yang dikenal dengan gerakan yang anggun dan lemah gemulai. Tarian ini sering dipresentasikan untuk menyambut tamu kehormatan dan berbagai acara adat di Jawa Tengah. Tari gambyong merupakan tarian Jawa klasik yang berasal dari wilayah Surakarta dan awalnya merupakan tarian rakyat. Tarian ini digunakan dalam upacara pertanian untuk memohon kesuburan dan hasil panen yang melimpah. Sejarah tari gambyong telah disebutkan dalam Serat Centini pada masa pemerintahan Pakubuwana. Tarian rakyat ini kemudian dikembangkan menjadi seni pertunjukan keraton agar dapat dipentaskan di lingkungan bangsawan. Gerakan tari gambyong menekankan keindahan gerak kepala, tangan, dan kaki yang harmonis. Penari gambyong biasanya menggunakan busana berwarna kuning dan hijau sebagai simbol kemakmuran dan kesuburan. Saat ini, tari gambyong sering dipentaskan dalam acara resmi, resepsi pernikahan, dan menyambut tamu kehormatan. Tarian ini menjadi salah satu warisan budaya Jawa Tengah yang masih dilestarikan hingga sekarang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita ke informasi kuliner. Pemirsa, kerak telur sebagai makanan khas Betawi masih mudah ditemukan di berbagai kawasan wisata Jakarta seperti Kota Tua dan Monumen Nasional. Makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan, telur, dan kelapa sangrai ini menjadi salah satu ikon kuliner daerah Betawi. Kerak telur merupakan makanan tradisional Betawi yang terbuat dari beras ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi, dan kelapa sangrai dengan berbagai rempah. Makanan ini dimasak secara tradisional dan memiliki rasa gurih yang khas. Kerak telur diperkirakan sudah ada sejak tahun 1920-an dan diciptakan oleh masyarakat Betawi di kawasan Menteng, Jakarta. Pada masa kolonial Belanda, makanan ini pernah menjadi hidangan kalangan atas sebelum akhirnya dijual dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Pada tahun 1970-an, pedagang Betawi mulai menjajakan kerak telur di kawasan Monumen Nasional dan sekitarnya. Sejak saat itu, kerak telur menjadi salah satu daya tarik wisata kuliner di ibu kota. Hingga kini, kerak telur masih digemari masyarakat dan menjadi simbol kuliner tradisional Betawi. Makanan ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mencoba kuliner khas Jakarta. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Kopi Salaka di kawasan Cigombong, Kabupaten Bogor menjadi salah satu kafe bernuansa alam yang menarik dikunjungi. Kafe berkonsep ruang terbuka ini menawarkan pemandangan bukit hijau dan suasana sejuk yang cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman. Sekarang kita duduk dulu aja, kita pesan makanan, nanti baru keliling-keliling deh. Di sini bagus sih. Oh, dari sini kelihatan pemandangan. Kopi Salaka berlokasi sekitar 40 menit perjalanan dari pusat kota Bogor dan menawarkan suasana tenang di tengah alam. Pengunjung dapat menikmati secangkir kopi sambil menikmati pemandangan perbukitan hijau yang menyegarkan mata. Kafe ini menyediakan berbagai pilihan minuman seperti kopi panas dan dingin, teh, serta minuman soda. Harga kopi di tempat ini terjangkau, yaitu berkisar antara Rp20.000 hingga Rp35.000. Selain minuman, Kopi Salaka juga menyediakan berbagai menu makanan seperti nasi goreng, mie goreng, ayam bakar, dan pasta. Harga makanan dibanderol mulai Rp30.000 hingga Rp60.000 sehingga cocok untuk wisata kuliner keluarga.
Kopi Salaka buka setiap hari dengan jam operasional pukul 9 pagi hingga 9 malam waktu Indonesia Barat pada hari biasa. Sedangkan pada akhir pekan, kafe ini buka mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Barat dengan desain tropis minimalis yang nyaman untuk bersantai. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rias Audis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.